Kembali lagi bersama saya Reinhard Sirait dan tentunya ditemani oleh Ibu Dwi Harmelia dari SMA 39 Jakarta Timur. Kita masih membahas mengenai mata pelajaran biologi untuk teman-teman dari kelas 3 SMA. Dan seperti telah saya katakan sebelumnya, bahwa nanti di akhir acara kita akan ada kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Maka dari itu tetap saksikan acara ini. Dan kita akan kembali lagi bersama dengan Ibu Dwi Harmelia mengenai mata pelajaran biologi. Bagaimana Ibu? Kita masuk pembahasan selanjutnya. Kita akan review nih Bu, apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik. Silakan Ibu. Nah, adik-adik tadi kita sudah membahas ada 3 indikator yang muncul dan semuanya sebenarnya masuk dalam bahasan metabolisme. Adik-adik ingat di metabolisme itu ada enzim, ada katabolisme dan ada anabolisme. Nah, soal enzim tadi sudah kita keluarkan ya, kita keluarkan yang pertama. Nah, Ibu punya lagi soal enzim yang berikutnya, bisa kita review di sini, bisa kita lihat di sini. Ada soal ke-9, adik-adik bisa lihat di sini. Manakah pernyataan ini yang merupakan sifat enzim? Adik-adik ingat, enzim, sifat-sifat enzim seperti apa? Ya, kira-kira yang mana yang menjadi sifat enzim? Jawabannya kita bahas adalah ya, Bu, ya, sebelumnya. Ya, jawabannya adalah A. Kenapa tidak B? Jawabannya B, maaf, jawabannya adalah B sebagai biokatalisator. Betul, ya, benar, dia sebagai biokatalisator. Tetapi adik-adik ingat, enzim tidak ikut bereaksi. Ya, dia tidak ikut bereaksi, dia hanya mempercepat reaksi, tapi tidak ikut bereaksi. Kemudian di D, di soal yang D, di option yang D di sini dituliskan hanya mempercepat reaksi metabolisme. Tidak ya, dia tidak hanya mempercepat reaksi metabolisme, dia mempercepat semua reaksi yang terjadi dalam tubuh sesuai dengan substrat yang dia berikan. Kemudian tahan terhadap suhu yang tinggi karena terdiri dari protein. Adik-adik ingat, sifat protein tidak tahan terhadap panas, sehingga enzim tidak tahan panas. Ya. Enzim tidak tahan panas, dia akan rusak atau mengalami degenerasi pada suhu tinggi. Enzim tidak akan aktif. Tapi kalau suhunya rendah, enzim juga tidak aktif. Kalau suhu rendah, enzim tidak aktif. Kalau suhu tinggi, maka enzimnya akan rusak. Dia tidak bisa bekerja. Itu sifatnya. Kita akan kembali menjawab pertanyaan Ibu dari 082112666 sekian-sekian. Pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan promoter, Bu? Promoter, ya, ini sebenarnya masuk dalam bahasan gen ya. Promoter itu nanti di gen ada proses sintesis protein, ada proses pembentukan gen. Jadi promoter itu adalah untuk yang memulai, di mana titik proses pertama untuk memulai membaca atau replikasi atau transkripsi pada sintesis protein atau pada replikasi DNA seperti itu. Jadi dia tidak masuk dalam bahasan metabolisme. Ya, kita akan kembali menjawab pertanyaan Ibu dari pemirsa di rumah. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Aska di Bogor. Aska di Bogor, langsung aja pertanyaannya. Bu, tadi saya agak ketinggalan ya Bu, mungkin bisa dijelaskan lagi faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim Bu? Ya. Oke, itu aja Aca? Ya, makasih Oke, banyak. terima kasih. Mungkin Ibu bisa langsung menjawab faktor apa saja nih, Bu. Baik. Tadi mungkin Aska agak tidak mengikuti dari awal. Adik-adik bisa ingat lagi. Enzim itu sifatnya, adik-adik harus tahu yang pertama, enzim itu adalah protein. Ya, karena dia protein maka dia tidak tahan panas. Kalau tidak tahan panas pasti dia akan bekerja pada suhu tertentu, itu sifatnya. Enzim bekerja pada suhu tertentu. Kalau suhu rendah, enzim tidak aktif. Tapi kalau suhunya terlalu tinggi, maka enzim akan rusak. Kemudian enzim juga bekerja pada pH tertentu. Adik-adik ingat pada proses pencernaan misalnya. Enzim yang di mulut, adik-adik tahu kan? Enzim yang ada di mulut ada enzim petialin. Apabila itu fungsinya merubah amilum menjadi maltosa. Kemudian begitu maltosa atau makanan yang sudah dari mulut yang sudah kita kunyah di mulut masuk ke dalam perut, maka enzim petialin tadi tidak bekerja lagi. Kenapa? Karena di dalam lambung pH-nya lebih asam. Ya, pH-nya asam karena di sana ada ACL sehingga dia tidak bekerja. Jadi enzim selain bekerja pada suhu tertentu, dia juga bekerja pada pH tertentu. pH tertentu ya Ibu. Kita lagi-lagi menjawab pertanyaan Ibu ini dari SMS 0856 sekian-sekian. Pertanyaan adalah, apa yang dimaksud energi aktivasi? Apa nih Bu? Ya, energi aktivasi adalah energi yang untuk mengaktifkan, untuk proses dalam merombak suatu
proses dalam tubuh kita. Nah, fungsi enzim adalah menurunkan energi aktivasi itu sendiri. Jadi untuk merubah suatu zat dalam tubuh kita itu energi yang digunakan itu energi aktivasi namanya. Nah, kalau terlalu tinggi maka prosesnya akan lama, banyak sekali yang diperlukan. Fungsi enzim di sana adalah menurunkan energi aktivasi sehingga proses bisa berjalan dengan lebih cepat seperti itu. Seperti tadi pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah, Ibu. Ya, kita kembali lagi, Bu, kepada soal selanjutnya. Oke, soal kita ya. Kita punya soal berikutnya. Nah, adik-adik, ini soal yang kembali tentang indikator 2. Sudah adik-adik ingat bahwa di indikator 2 tadi tentang katabolisme, lebih tepatnya tentang respirasi yang aerob ya, aerob. Nah, adik-adik ingat pada respirasi aerob ada 3 tahapannya, ada glikolisis, ada siklus Krebs, dan ada transport elektron. Di sini ada glikolisis yang jadi pertanyaan. Glikolisis adalah suatu proses perombakan glukosa secara anaerob. Hasil akhir dari glikolisis adalah hasil akhirnya yang mana? Nah, hasil akhirnya adalah 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Ada ingat bahwa proses glikolisis adalah merombak glukosa menjadi asam pirufat. Di sana terdapat pada glukosa atau ada 6 atom C ya, kemudian dirubah menjadi 3 atom C sehingga dia menjadi 2 buah ya, jadi 2 buah kan, sehingga hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 molekul NADH, dan 2 molekul ATP untuk setiap 1 molekul glukosa. Ya, seperti itu. Oke, demikian tadi, Bu, ya pembahasan kita mengenai hari ini. Dan seperti biasa untuk teman-teman di rumah, kembali kita akan membahas lagi lebih lanjut, tapi pembahasan kita sudah selesai. Kita akan masuk ke dalam kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria bersama dengan Kak Adit di sana. Halo Kak Adit. Halo Kak Rehat, apa kabar nih? Baik, Kak Adit gimana hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik ya, kita akan masuk ke kuis si kuadran. Apa yang akan menjadi soal nih? Kira-kira susah nggak sih untuk teman-teman yang di rumah? Soal sih gampang kalau teman-teman yang di rumah menyaksikan dari awal ya? Iya betul. Langsung Kak Adit aja. Oke, saatnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama Kak Adit di sini di kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Bagi kalian yang ingin mengikuti kuis ini, gampang banget, tinggal telepon aja di 0800 140 3046. Sekali lagi di 0800 140 3046. Nah, bagi kalian yang nanti bisa menjawab pertanyaan, kalian akan mendapatkan hadiah menarik seperti ini ya. Oke, penasaran kan apa sih pertanyaannya? Ya, Kak Adit bacain ya. Pertanyaannya adalah, reaksi gelap pada fotosintesis berlangsung di A. stroma atau B. grana. Sekali lagi, reaksi gelap pada fotosintesis berlangsung di A. stroma atau B. grana. Ya, ayo kalau udah tahu jawabannya, langsung telepon ya di 0800 140 3046. Iya, kayaknya ada penelpon masuk nih. Ya, halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya. Ini dengan Adela di Bogor. Adela di Bogor ya, Adela passwordnya? Cerdik, cepat, cermat, ceria. Iya, betul. Langsung aja Adela, jawabannya? Jawabannya apa ya? Jawabannya B kali ya? Yakin B? Iya deh, yakin. Maaf sekali, sayang sekali Adela, jawabannya salah. Yang benar itu adalah jawabannya A. Jangan patah semangat ya, terus mencoba ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke Kak Reinhardt. Iya, terima kasih Kak Adit. Namun sayang sekali ya, tadi pemirsa di rumah belum dapat menjawab dengan benar. Tapi dapat dicoba lagi di lain kesempatan. Kita sekarang akan masuk kembali ke Ibu Dwi Harmelia. Ini masuk ke kesimpulan. Seperti apa nih Bu kesimpulan kita mengenai mata pelajaran biologi pada hari ini? Baik adik-adik, setelah kita bahas 3 indikator di sana tentang metabolisme, ada enzim, ada respirasi aerob, dan ada fotosintesis. Yang menjadi kunci untuk semua adik-adik ingat bahwa di setiap pelajaran biologi, setiap bahasan biologi ada yang bisa diingat untuk kata-kata yang bisa diingat. Pada enzim ada diingat, dia spesifik. Kalau spesifik, ingat spesifik, dia pasti bekerja pada suhu tertentu, pada pH tertentu, substratnya juga tertentu ya. Sementara kalau pada
reaksi aerob, ada respirasi aerob, tahapannya 3, ingat ada glikolisis, siklus Krebs, dan ada rantai transport elektron. Sementara pada fotosintesis yang menjadi indikator ketiga tadi ada 2 tahap, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Keduanya, reaksi terang itu terjadinya di grana, tadi soal tadi ya, reaksi terang di grana, sementara reaksi gelap itu terjadinya di stroma. Jadi proses tersebut dua-duanya berlangsung pada siang hari. Itu yang perlu adik-adik ingat. Nah, soal-soal yang mungkin keluar bisa adik-adik bahas-bahas dari hasil-hasil atau soal-soal TO adik-adik yang telah dilakukan, dan semuanya mungkin dari bisa juga soal yang muncul pada tayangan kita kali ini. Ya, adik-adik bisa membahasnya dan mengulang kembali materi-materi yang sudah diberikan oleh guru-gurunya. Terima kasih. Ya. Demikian tadi kesimpulan dari Ibu Dwi Harmelia, dan tentunya kesimpulan tadi sangat bernilai untuk teman-teman di rumah dalam menghadapi ujian nasional. Dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Reinhard Sirait, Ibu Dwi Amelia, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di acara siaran pendidikan interaktif selanjutnya. Tetap semangat untuk teman-teman di rumah. Sampai jumpa.